Teman, tahukah Anda kisah mengenai tempurung ajaib yang dimiliki Yudhistira? Kisah ini mungkin tidak ditayangkan di televisi, tetapi dalam video kali ini, admin akan kupas ceritanya. Jadi silahkan tonton videonya sampai habis untuk mengetahui kisah selengkapnya. Ketika para Pandawa tinggal di hutan dalam masa pengasingan mereka, Duryudana melangsungkan upacara korban dengan segala kebesaran dan kemegahannya. Suatu hari, Resi Durwasa menemui Duryudana bersama dengan ke-1000 muridnya. Duryudana sudah tahu sifat resi itu. Karenanya, ia melayani sendiri semua urusan penyambutan tamu yang agung itu. Dia sediakan jamuan yang sangat mewah sehingga resi dan rombongannya merasa puas. Karena puas dengan pelayanan yang telah diberikan, resi tersebut berjanji untuk mengabulkan apapun yang diminta Duryudana. Duryudana amat lega karena telah berhasil lolos dari ujian berat itu. Ketika sang resi berjanji untuk mengabulkan permintaannya, Duryudana tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera mohon supaya resi yang mudah marah itu berkenan mengunjungi saudara-saudaranya yaitu Pandawa di hutan. Duryudana menyarankan demikian karena ia tahu bahwa semua makanan yang disiapkan para Pandawa pasti sudah habis dan tidak ada yang tersisa untuk tamu yang tiba-tiba datang. Duryudana merencanakan hal ini agar Pandawa menerima kemarahan dan kutukan dari Resi Durwasa. Resi Durwasa yang suka menguji orang pun menyetujui permintaan Duryudana. Duryudana yakin bahwa Pandawa yang hidup susah di hutan tidak akan bisa menjamu atau menghibur resi dan rombongan besarnya. Dan karena itu, mereka akan mendapatkan kutukan dari tamu yang gegabah karena mengharapkan pelayanan yang baik. Malapetaka semacam inilah yang lebih diharapkan Duryudana daripada anugerah apapun yang mungkin diberikan Resi Durwasa. Resi Durwasa bersama para muridnya kemudian pergi ke pertapaan Pandawa seperti yang diharapkan Duryudana. Mereka tiba di pertapaan setelah jam makan. Para Pandawa menyambut mereka dan memberikan hormat kepada tamu agung itu. Kemudian Resi Durwasa berkata, "Kami akan kembali sebentar lagi. Makanan yang kalian sediakan untuk kami harus sudah siap, karena kami pasti sudah lapar." Setelah berkata demikian, resi itu bergegas bersama para murid pergi ke sungai untuk membersihkan badan. Berkat tapa berata yang dilakukan Yudhistira pada awal pengasingan, Batara Surya menganugerahkan Aksaya Patra, yaitu tempurung ajaib yang tidak akan kehabisan persediaan makanan. Ketika menghadiahkan tempurung itu, Batara Surya berkata, "Dengan tempurung ini, aku akan membantu kalian menyediakan kebutuhan makanan yang kalian butuhkan setiap hari selama 12 tahun. Dan isi tempurung ini tidak akan habis sebelum semua orang termasuk Drupadi sudah makan." Demikianlah para tamu dan Brahmana dipersilahkan makan terlebih dahulu. Setelah mereka selesai, barulah para Pandawa memulai makan. Dan pada akhirnya, Drupadi juga akan mendapatkan giliran. Ketika Resi Durwasa tiba di pertapaan, semua Pandawa termasuk Drupadi sudah selesai makan. Dan dengan demikian, tempurung itu sudah kosong dan tidak mungkin lagi mengeluarkan makanan di hari itu. Drupadi sangat kebingungan dan sama sekali tidak tahu makanan apa yang akan disediakan ketika Resi Durwasa dan para muridnya kembali dari membersihkan diri. Di dapur, ia berdoa mohon supaya Sri Krishna hadir di sana dan membantunya dalam kondisi yang hampir mustahil itu agar terhindar dari amarah sang resi. Seketika itu juga, Sri Krishna muncul di hadapan Drupadi, berkata bahwa dia sangat lapar. Drupadi semakin kebingungan. Orang yang diharapkan bantuannya justru menambah buruk keadaannya. Drupadi berseru dengan putus asa, "Oh Dewata, mengapa engkau ingin mengujiku juga Sri Krishna? Kekuatan tempurung ajaib pemberian Batara Surya sudah habis untuk hari ini, dan Resi Durwasa mengunjungi kami. Apa yang harus aku lakukan? Resi dan para murid akan segera kemari. Masalah itu saja belum selesai, dan sekarang engkau datang dan berkata bahwa engkau juga sangat lapar." Krishna kemudian menjawab dengan tegas, "Aku sangat lapar dan berikan aku makanan dengan cepat. Ambillah tempurung itu
dan biarkan aku lihat sendiri." Drupadi segera mengambil tempurung itu dan memberikannya kepada Krishna. Krishna melihat ada sisa nasi di dasar tempurung. Krishna kemudian memakannya dengan lahap. Krishna memakannya sebagai Srihari, jiwa alam semesta. Drupadi sangat malu dengan kecerobohannya dengan membersihkan sisa-sisa makanan. Makanan yang tersisa itu malahan dimakan oleh Basudewa. Tampaknya Sri Krishna sudah kenyang hanya dengan sisa nasi dalam tempurung itu. Kemudian ia segera memanggil Bima dan menyuruhnya untuk memberitahukan kepada Resi dan para muridnya bahwa makanan sudah siap. Bima menjadi kebingungan, tapi karena percaya sepenuhnya kepada Sri Krishna, Bima pun segera bergegas menuju sungai tempat Resi Durwasa dan para muridnya membersihkan diri. Tetapi mereka sangat terkejut ketika menyadari bahwa perut mereka yang semula keroncongan tiba-tiba menjadi kenyang. Mereka merasa seperti orang yang baru saja dijamu dengan sangat baik. Kata para murid kepada Resi Durwasa, "Kita pergi ke sini setelah meminta Yudhistira untuk menyiapkan makanan, tapi tiba-tiba merasa kenyang dan tidak sanggup makan lagi." Durwasa tahu apa yang terjadi dan katanya kepada Bima, "Kami sudah makan. Sampaikan permohonan maafku kepada Yudhistira." Setelah itu, Resi beserta rombongannya mohon diri dan kemudian pergi. Jadi dalam kisah tersebut, dijelaskan bahwa seluruh alam semesta terangkum ke dalam diri Sri Krishna. Rasa kenyangnya hanya dengan sedikit makanan yang tersisa dalam tempurung telah memuaskan rasa lapar semua makhluk termasuk sang resi. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ingat like dan share juga ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.